ketika saya masuk di parpol pun saya siap dengan kondisi-kondisi seperti itu. Walaupun tanda kutip ya Mas Arief, ya dalam hati itu masih aduh kenapa seperti ini sih? Aduh kenapa begitu sih? Menjalankan operasionalnya pasti butuh dana. Di sisi lain, oligarki juga bisa sebagai vote getter. Dan ini harus kita pikirkan bersama. Oligarki ini bagaimana bisa dikurangi? Entah sistem apa yang dibuat, entah pemerintah atau parpolnya sendiri. Berarti kan ada something wrong memang di kitanya. Dan yang paling saya salahkan memang sampai Rin, walaupun saya orang parpol, memang di partai politiknya seperti itu. Kenapa? Partai politiklah yang menghasilkan produk yang namanya presiden, yang namanya DPR, dan lain sebagainya. Seperti itu. Para pemangku kepentingan, para pengambil kebijakan, itu semua produk dari partai politik. Sehingga ini memang yang jadi sumber luka yang harus kita obati bersama. Selamat datang di UTAS Kemitraan, podcast yang membahas soal isu tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kemitraan sedang ada di Makassar bersama perwakilan dari partai politik yang ada di Kota Makassar, Pangkep, Bulukumba, dan beberapa wilayah kabupaten lain di Sulawesi Selatan mengadakan pelatihan partai politik berintegritas. Bersama saya sudah ada salah satu peserta dari pelatihan, Bang Indrajaya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Mas Arief. Gimana, Bang? Alhamdulillah, Bang, sehat, Bang. Bang, gimana, Bang, aktivitasnya akhir-akhir ini? Iya, namanya kita di partai politik, otomatis kesibukan beberapa hari belakangan ini tentunya menyangkut aktivitas-aktivitas pemilu, khususnya pilkada ya 2024. Untuk di Sulsel sendiri kami lagi kemarin terakhir itu kegiatan pencabutan nomor urut untuk gubernur dan wakil gubernur pemilu 2024. Sebelum kita ngomong ke politik nih, Bang. Bang Indra kan dengar-dengar basicnya adalah profesional gitu ya. Betul. Boleh cerita, Bang? Jadi awal saya menggabung partai politik itu sebenarnya belum terlalu lama. Baru mungkin 5-6 tahun belakangan ini. Dan sebelumnya itu saya menggeluti bidang profesionalisme di bidang mining tambang. Karena memang background pendidikan saya yang seperti itu. Saya mengawali karir itu di PT Freeport Indonesia di Papua. Mungkin Mas Arief sudah tahu. Ya. Di sana kurang lebih saya 10 tahun menghabiskan menempuh karir di sana sampai akhirnya di 2014 saya memutuskan hijrah. Pindah ke negara Saudi Arabia, Saudi. Sama tidak jauh-jauh juga dengan dunia mining, perminyakan gitu ya. Perminyakan. Dan kemudian saya di sana kurang lebih hampir 2 tahun lah di Arab Saudi. Cukup pernah merasakan musim panasnya, musim dinginnya. Ternyata ada juga musim dingin di Arab Saudi. Musim haji juga berarti ya? Dan musim haji tentunya. Sudah haji, Bang ya? Alhamdulillah. Dan ya itu, di keuntungan itu yang Mas Arief katakan selain dapat haji, hampir mungkin tiap pekan kami umroh. Iya, betul. Ya itu keuntungan-keuntungan ininya. Dan di 2016 itu saya sempat ke Rusia. Lagi. Di Rusia saya enggak terlalu lama karena faktor cuaca mungkin. Di sana pernah saya dapati cuaca ekstrim sampai -32. Wow. Khususnya di tempat lokasi tambangnya, mining pitnya itu -32. Itu yang pernah saya dapati. Akhirnya kemudian mungkin udah sampai setahun saya kemudian memutuskan balik ke Indonesia. Nah, pada saat kemudian memutuskan balik ke Indonesia, disitulah awal mula saya kemudian aktif di partai politik, khususnya di Partai Golkar. Kenapa saya kemudian pilih Partai Golkar? Ya itu tadi, secara DNA, secara keturunan, gitu ya, terah itu semua di keluarga, mulai dari kakek, bapak sampai kemudian ke saya itu di Golkar semua. Baik, sebelum cerita ke Partai Golkar dan isu politik lebih lanjut gitu. Posisinya kan sudah nyaman ditambang. Siapa sih yang nggak mau ditambang gitu? Kemudian ekspertisnya juga sudah sampai ke luar negeri gitu.
setidaknya kan kalau untuk kemudian melanjutkan jejak karir di tambang itu kan sudah mudah gitu ya. Siap. Kenapa terus Betul. kemudian tadi switch-nya drastis begitu? Ya, Pulang dan kemudian mengabdi ke partai. sebenarnya kalau dikatakan kenapa kemudian pilih jalur yang sangat bertolak belakang dengan yang sebelumnya saya jalani, itu sebenarnya jawabannya saya bisa jawab pada saat saya dulu sekolah di kuliah itu memang cita-cita awalnya saya itu Mas Arif memang waktu itu di politisi. Cita-cita awal. Jadi politisi. Iya, jadi politisi. Cita-cita awal itu memang politik. Kenapa saya bercita-cita seperti itu? Mungkin pengaruh dari lihat kakek, bapak seperti itu. Tapi kemudian entah kenapa waktu itu saya lebih sempat menjalani kehidupan sebagai profesional di mining tadi di tambang. Sebelumnya apa yang kemudian dibayangkan ketika punya cita-cita jadi politisi? Itu kayaknya jarang anak kecil yang punya cita-cita ke situ. Apa yang dibayangkan sebagai seorang politisi? Iya betul. Apalagi kan kalau kita bicara waktu itu umur sekolah kan masih pilot, polisi begitu kan. Betul. Tidak ada yang bercita-cita sampai ke situ kan. Ya walaupun presiden itu jalurnya politik. Betul. Tapi saya waktu itu bukan malah enggak setinggi itu. Maksudnya saya mau jadi presiden, bukan. Saya malah waktu itu sudah berpikiran saya mau di parlemen. Kenapa saya seperti itu? Karena mungkin saya bangun pagi, sarapan saya itu di teras rumah, bapak itu ngomongin itu. Secara tidak sadar itu tersimpan dan beberapa berita saya sering nonton itu adu gagasan di TV, terus bapak saya lihat asik saja seperti itu. Maksudnya mungkin ada panggilan seperti itu, walau. Tapi kemudian lah itu parlemen bagus ya, adu ide, gagasan. Jadi memang waktu saya di sekolah itu ketika ada pelajaran seperti saya ingat dulu waktu di bangku sekolah atau bangku kuliah itu apalagi ada semacam pelajaran yang mengharuskan kita diskusi atau mungkin adu gagasan, itu saya senang di situ Mas Arif. Jadi ketika pulang di rumah pun bangun pagi, pulang siang, makan siang, itu saya ketemu dengan hal seperti itu. Jadi mungkin itu panggilan dari situ, faktor lingkungan yang membuat men-setup akhirnya diri saya itu punya cita-cita seperti itu. Begitu Mas Arif. Jadi sebenarnya justru bertolak belakang banget ya. Ketika kecil tumbuh dengan diskursus gagasan, ide, terus kemudian masuk ke dunia kerja yang relatif tidak ada diskusi di sini kan. Di mining itu kan teknik banget ya. Betul. Jadi sempat terkubur di... Sebenarnya kalau dikatakan terkubur tidak juga Mas Arif. Ternyata di mining cukup kompleks yang saya dapat. Jadi seperti yang Mas Arif katakan bahwasanya di mining itu ya betul ilmu eksakta kan, ilmu pasti. Ya. Semua serba hitungan dan lain segala macam. Tapi ingat di mining ada perlu kalkulasi, hitungan yang perlu kita diskusikan bersama seperti itu. Saya ambil contoh satu. Ketika kita membicarakan jalur tambang yang akan ditempuh, itu perlu diskusi panjang dari beberapa tim. Itu yang saya suka. Akhirnya saya walaupun di dunia yang berbeda, tapi passion dan metode yang digunakan itu mirip-mirip seperti itu. Ada juga di situ. Ya. Bahkan ilmu diskusi, ilmu adu gagasan sebagian besar itu saya dapatkan dari tambang. Tambang ya. Iya, dunia tambang seperti itu. Kemudian saya ke Parpol lebih berkembang lagi. Jadi kan sudah punya bayangan soal menjadi politisi dan masuk Parpol. Bayangannya yang ideal begitu ya. Betul. Kita bicara ideal. Sebagai kita punya cita-cita ke situ. Begitu masuk Parpol, apa yang kemudian ditemui Bang Indra? Apakah ideal itu ada atau wah ternyata tidak seperti yang saya bayangkan? Kalau konteksnya ideal, apa sih yang ideal di dunia ini? Maksud saya nobody's perfect. Ya. Dan kalau kita kejar kata ideal, mungkin tidak ada ideal yang 100% kita kejar. Seperti itu. Sama halnya ketika saya switch tadi dari mining ke pekerja profesional ke Parpol, ya pasti saya sudah siap dengan hal seperti itu. Dan jauh hari, walaupun saya di mining waktu itu saya tetap monitor. Saya tetap pantau, tetap melakukan ikutin perkembangan baik itu waktu itu Pilpres, bahkan beberapa kejadian-kejadian yang ini. Itu tetap saya ikuti walaupun saya di dunia. Jadi ketika saya masuk di Parpol pun saya siap dengan kondisi-kondisi seperti itu. Walaupun tanda kutip ya Mas Arif, ya dalam hati itu masih aduh kenapa seperti ini sih? Aduh kenapa begitu sih? Sebenarnya dunia politik sama dunia tambang, kalau saya karena dua-duanya saya sudah
di dalamnya ya cicipi itu kurang lebih sama, mirip. Dinamika terus berbagai kejadian-kejadian dan fakta-fakta yang ada di dalamnya itu kurang lebih hampir sama. Kalau kita bicara dunia politik, ada dinamika kepemimpinan, ada dinamika adu gagasan, bahkan di mining itu jauh lebih kompleks seperti itu. Kenapa? Ya walaupun ruang lingkupnya kecil ya Mas Arief, hanya untuk suatu perusahaan. Walaupun dengan kata lain saya tidak setuju negara ini dikelola seperti perusahaan, tapi secara metode itu hampir mirip dan dinamika yang terjadi pun di dalamnya hampir mirip-mirip seperti itu. Ketika kita mengelola satu tambang dan mengelola yang namanya kita akan mengelola suatu negara seperti itu. Walaupun dalam ruang lingkup kecil ya dibanding negara ya tentu dengan kompleksitas yang lebih jauh lebih tinggi seperti itu. Tapi yang saya katakan tadi metode dan dinamika yang terjadi hampir sama. Ini yang karena saya sudah cicipi dua-duanya seperti itu. Jadi proses transformasinya tidak terlalu kuat lah. Ya betul. Dan malah satu orang bilang kalau kita bicara ideologi tadi di dalam kendala yang saya dapati hari ini di diri saya dan orang-orang sekitar itu kalau menurut saya lucu tapi satu sisi kenapa sih orang masih berpandangan seperti itu? Sejak saya dari Saudi, saya merubah penampilan saya. Karena yang di sana saya lebih banyak porsi belajar agama itu kan tentunya di sana pasti lebih banyak. Ya, lebih banyak. Saya agama Islam. Saya banyak belajar ketika di sana itu kurang lebih hampir 2 tahun saya mendalami itu. Di sambil saya bekerja. Kemudian saya merubah penampilan dan lain segala macam. Kemudian saya masuk ke Parpol. Jadi ada kejadian Mas Arief, waktu itu saya ke Bawaslu. Ada sengketa partai politik kami yang saya harus diutus sebagai tim ahli, sebagian dari tim ahli hukum partai untuk berurusan dengan Bawaslu waktu itu. Di pemilu ini baru-baru. Jalanlah saya ke sana. Kemudian saya ke ruangan ketua Bawaslu dan beberapa komisioner. Assalamualaikum. Masuk, ngobrol. Dia sampai tidak percaya saya itu orang Partai Golkar. Ini karena dari looknya mungkin dia lihat. Dia pikirnya saya dari PKS, P3 atau partai yang berbasis Islam lah. Walaupun tadi Mas Uceng bilang sampai saat ini ideologi partai masih dekat antara nasionalis dan agamis. Itu saya cerita dulu itu. Jadi sampai saat ini justru kendala-kendala itu yang saya temui. Bahkan kemarin saya jadi tim ahli di KPU juga dari Parpol. Orang KPU pun berpandangan seperti itu. Saya pikir Pak Indra orang PKS tadi. Seperti itu. Tidak masalah. Bapak bukan orang pertama yang bilang seperti itu. Saya bahkan sampai ada pertanyaan seperti ini Mas Arief. Kok Pak Indra masuk Partai Golkar? Seperti itu. Kok Pak Indra pilih warna kuning? Seperti itu. Ya Mas Arief tahu lah pertanyaan itu akan kemana. Jadi kemudian setiap ada kesempatan saya bilang begini. Bapak Islam. Ya. Gini Pak, di Islam yang saya pelajari, kita sebenarnya dilarang mengkritik pemerintah. Dilarang memberontak kepada pemerintah dalam bentuk kritik yang vulgar. Seperti itu. Itu yang saya pelajari Pak. Nah, sampai hari ini, bahkan sampai detik ini, dari semua parpol yang ada, hanya Partai Golkar yang selalu berada ke kubu pemerintah dan mengkritik pemerintah dengan cara santun. Bukan dengan cara berdemo, vulgar, bakar ban, dan mengumbar aib pemerintah di depan umum. Terserah Bapak itu setuju dengan metode itu, tapi kalau saya pribadi tidak Pak. Mengapa kemudian saya hari ini pilih Partai Golkar? Karena sampai hari ini hanya Partai Golkar satu-satunya partai yang tidak pernah jadi oposisi. Walaupun saya tidak setuju dengan oposisi ya, tapi saya masih memegang prinsip agama saya. Seperti itu. Prinsip di agama saya yaitu kalau kamu mau nasihati pemerintah, nasihatilah dengan cara santun. Dan di tempat yang sepi, tidak mengumbar aib pemerintah. Itu yang sampai sekarang saya pegang Mas Arief, seperti itu. Kenapa kemudian saya hari ini memilih Partai Golkar? Seperti itu. Walaupun dikatakan, kan Golkar gila kekuasaan, whatever lah. Karena kan Partai Golkar tidak mau jauh-jauh dari kekuasaan. Whatever lah. Tapi selain dana keluarga tadi, walaupun dana keluarga, seandainya
tidak ketemu ideologi ini di Partai Golkar, mungkin saya tidak akan masuk setelah pulang dari Saudi itu. Terus Jadi menemukan kesamaan visi. ya dengan kesamaan. Jadi ideologi. sempat saya, jadi waktu balik itu Mas Arif, waktu saya ditawari Bapak ke Parpol, itu saya sempat berpikir, tidak usah lah. Mimpi yang tadi itu yang saya bilang di rak atas, sudah terasa aja buang. Sudahlah. Pokoknya di pikiran saya itu setelah belajar agama, tidak bagus. Tapi ternyata kemudian semakin saya mempelajari agama saya kemudian ketemu benang merahnya antara agama dengan unsur pemerintahan, antara agama dengan politik. Ternyata ada seperti itu. Walaupun tadinya saya sudah pesimis. Kemudian jadilah saya masuk ke Partai Golkar. Politik, ya. Ya, Berarti kurang lebih udah sekitar 5-7 tahunan. 7 tahunan ya. 7 tahunan. Iya. Dan tadi kan disampaikan kalau cita-citanya itu mau masuk parlemen. Yap. Nah, 7 tahun itu prosesnya sudah mengarah ke sana atau gimana, Bang Indra? Sebenarnya prosesnya kalau dikatakan sudah mengarah sudah karena kemarin di Pileg 2024 Pileg 2024 saya ikut kontestasi. Saya juga salah satu caleg DPRD provinsi. Seperti itu. Ya walaupun belum rezeki ya. Karena memang ketika saya jadi caleg, saya sudah dari awal memutuskan saya mau betul-betul maju jadi caleg dengan cara-cara yang dibenarkan menurut agama saya. Seperti itu. Saya hindari money politik, saya hindari black campaign, saya jalan apa adanya. Seperti itu. Bahkan tetangga-tetangga dekat rumah, dapil di masjid apa yang sering saya tempati sholat, kenapa tidak kampanye di masjid, Pak? Lah, saya bilang, Pak, ini tempat ibadah. Walaupun bukan dia bilang kenapa tidak kampanye, dia bilang itu kenapa tidak tanya-tanya jamaah atau sosialisasi, sampaikan ke jamaah. Jangan, Pak. Ini saya kesini mau sholat. Walaupun saya saleh, tapi satu sisi di sini saya mau sholat dan ini rumah ibadah, bukan tempat saya sosialisasi. Kalaupun besok saya sosialisasi, saya pasti undang Bapak dan semua teman-teman jamaah di sini. Seperti itu. Ya. Kalau bicara proses maju, terus kemudian faktanya belum rezeki gitu ya. Evaluasinya atau proses refleksinya, kira-kira apa sih yang kurang dan mungkin ada nggak yang kemudian ini ternyata problem terbesarnya kenapa saya tidak terpilih sebagai anggota. Ya. Jadi based on experience kemarin yang saya jalani, ya tentunya hampir semua sama mungkin dengan DPRD, caleg-caleg yang lain. Bahwasanya memang sistem yang kita jalani dengan pemilu sekarang yang katanya sebut proporsional terbuka, itu memang namanya saja terbuka. Membuka semua peluang kecurangan-kecurangan yang akan terjadi ketika proses pemilihan caleg ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Dari proses proporsional terbuka ini yang pertama, tentu dibahas juga tadi di kelas, yang punya isi tas pasti peluangnya dulu akan lebih besar. Kedua, kader seperti saya yang sudah berdarah-darah, bahkan Mas Uceng tadi sudah bernanah-nanah di partai, walaupun relatif saya masih di bawah 10 tahun, tapi apa yang saya sumbangkan ke partai itu mungkin tidak, ya walaupun mungkin tidak sebesar dengan sesepuh-sesepuh dan senior lain, tapi saya merasa saya sudah cukup banyak menyumbangkan pikiran dan segala macam waktu untuk partai. Ya itulah, berdarah-darah mungkin bernanah-nanah seperti yang katakan Mas Uceng. Cuman dengan proporsional terbuka, ya oligarki pasti punya peluang untuk lebih besar seperti itu. Walaupun kemarin saya di Partai Golkar, karena di Partai Golkar itu kan kami mengusung ada namanya PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas dan perbuatan tidak tercela, untuk menetapkan nomor urut. Dia pakai metode itu. Tapi pada aktualnya, realitanya tetap mengutamakan yang namanya vote getter tadi, yang mungkin sudah terlanjur terkenal, yang mungkin sudah jelas basis suaranya, seperti itu. Kayak mungkin yang dikatakan Mas Uceng tadi, mungkin artis atau anak pejabat dan lain sebagainya. Ya, realitanya memang seperti itu. Dan aktual yang terjadi, beberapa dapil itu yang menempati nomor urut 1 dan nomor urut 2 ya dari kalangan vote getter itu. Dan kami yang dari kalangan kader tulen, yang betul-betul pejuang partai, itu paling dapat nomor, ya syukur kalau dapat nomor 4, 5. Dan terbukti saya kemarin itu mendapatkan nomor 7 dari 9 kontestan di dapil itu. Jadi kader kalah sama popularitas, elektabilitas,
Kalau sama isi tas itu juga. Seperti itu. Dan abang jadi salah satu yang kemudian merasakan. Tapi toh apa yang terjadi kemarin itu saya cukup jadikan pengalaman yang berharga. Sehingga saya dan beberapa teman-teman yang loyalis partai, fungsionaris partai, itu memang kami sepakat untuk memperjuangkan yang namanya proporsional tertutup. Walaupun tadi ada insight baru dari Mas Uceng, bagusnya di mix. Bagus juga. Yang kemudian mungkin nanti akan saya usulkan ke ketua DPD 1 atau pengurus DPD 1. Karena kalau perubahannya hanya ke proporsional tertutup juga tidak memutus kemungkinan oligarki semakin kuat gitu ya. Jadi memang tadi idenya adalah mix gitu ya. Bagaimana popularitas dan elektabilitas digabungkan dengan kader gitu. Betul. Sehingga dua-duanya saling menguntungkan gitu ya. Jadi ada kesempatan yang tetap diberikan ke kader atau fungsionaris, dan satu sisi tetap ada vote getter yang mengumpulkan suara, dan kita sama-sama saling menguntungkan. Saya lihat seperti itu tadi yang dicoba ditawarkan Mas Uceng. Uceng. Betul. Siap. Ini kan sistem ya. Sistem proporsional terbuka dan tertutup ini kan negara yang akan ngambil. Partai mungkin hanya bisa mengusulkan gitu ya. Betul. Nah, tapi kan tadi juga Bang Indra menyebut kalau ada problem-problem yang semestinya bisa diselesaikan di partai. Misalnya tadi nomor urut, problem apa lagi dan lain sebagainya yang kemudian secara kebijakan bisa diselesaikan di ruang lingkup partai. Menurut Bang Indra, apa sih problem utama partai di Indonesia selain ya mungkin contoh kasusnya di Golkar gitu, tapi dengan partai yang lain? Kalau saya memang pertama saya setuju dengan Dek Moceng tadi. ID party, identitas kepartaian yang memang sampai hari ini saya setuju juga, sepakat tadi dengan Mas Uceng bahwasanya memang realita yang terjadi hari ini, jenis kelamin, istilah Mas Uceng tadi, jenis kelamin atau ideologi gitu ya. Ideologi itu memang masih kita di ranah abu-abu. Yang saya katakan adalah saya pilih Golkar karena memang Golkar antara nasionalis dan agamis dia betul-betul memang paten di tengah. Tapi ketika konteksnya kita bicara partai lain, yang saya coba ambil agamis. Sampai hari ini, partai agamis itu terpecah berapa? Yang awalnya dulu Orde Baru kan kita cuma kenal P3. Betul. Waktu masih 3 ini kan. Tapi sampai hari ini, partai Islam itu sudah terpecah berapa? Padahal kita sadar betul, Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama Muslim. Saya sempat bilang, seandainya umat Islam itu bersatu dan hanya satu partai, jangankan Golkar, tidak ada partai yang bisa lawan. Kalau seandainya partai ini, kita Islam bersatu di satu partai. Tapi apa yang kemudian jadi harapan saya? Kayaknya itu susah. Susah bukan berarti tidak bisa ya, bukan impossible. Sunatullahnya bukan sudah begitu ya Bang? Iya, kenapa? Sunatullahnya memang sudah begitu ya, pasti akan terpecah. Dan Rasulullah sendiri pernah bilang, umatku akan terpecah jadi 72 golongan kan. Seperti itu. Jadi kemudian saya tarik benang merah. Ya sudah, ini sudah qadarullah mungkin. Dan ya itu seperti masalah sunatullahnya, ya sudah seperti itu. Tapi selalu ada secerca harapan Mas Arif. Jadi sampai hari ini saya beranggapan suatu saat mungkin one day ideologi kita ini betul-betul jelas, tidak abu-abu. Jadi siapa yang nasionalis dan siapa agamis. Mudah-mudahan tidak komunis. Seperti itu. Itu yang pertama mungkin masalah ideologi, ID party tadi. Yang kedua, oligarki. Yang bagi saya itu sampai hari ini masih jadi momok dan masih selalu istilahnya mungkin menghantui parpol kita. Kenapa? Satu sisi parpol ini menjalankan operasionalnya pasti butuh dana. Di sisi lain, oligarki juga bisa sebagai vote getter. Dan ini harus kita pikirkan bersama. Oligarki ini bagaimana bisa dikurangi? Entah sistem apa yang dibuat, entah pemerintah atau parpolnya sendiri, bagaimana mengurangi intervensi pengaruh dari oligarki. Karena memang sampai hari ini kita tidak bisa membantah sebuah fakta bahwasanya semua butuh dana. Semua butuh uang, walaupun segala-galanya tidak harus uang. Seperti itu. Tapi seperti Mas Uceng tadi bilang, selalu ada harapan. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan.
insya Allah mungkin suatu hari entah siapa orangnya ataupun siapa nanti presidennya, entah siapa nanti pemimpinnya. Dua itu tadi yang saya titik beratkan sebenarnya, antara ID party atau ideologi dengan oligarki. Karena kenapa? Dari dua ini, ingat, pemimpin yang lahir hari ini, para pemangku kebijakan pada hari ini, itu sebagian besar berasal dari parpol. Betul ya? Setuju ya Mas? Ya. Even presiden pun itu berasal dari produk dari sebuah parpol. Artinya apa? Parpol ini memegang peranan penting dalam alam demokrasi Indonesia. Sangat penting. Sangat penting menurut saya. Bahkan itu jadi pondasi utama sebuah negara. Khususnya Indonesia ya, kalau kita bicara Indonesia. Jadi kemudian, partai politik ini yang titik pertahanan dan titik rawan yang perlu diperbaiki. Makanya kenapa kemarin, sebenarnya saya ikut pelantikan kemarin Mas Arief di DPRD Provinsi, karena saya bagian dari fungsionaris. Kemudian saya diserahkan mandat ini, saya baca judulnya. Pelatihan partai politik berintegritas. Saya langsung apa yang kebayang tuh? Waktu baca undangannya apa yang kebayang tuh? Saya dapat undangannya partai politik berintegritas. Sampai saya kepo itu Mas Arief. Saya buka IG-nya kemitraan. Ini apa sih kemitraan? Kalau memang kemitraan ini masih ada sangkutnya pemerintah, saya pesimis. Seperti itu saya bilang. Tapi kalau kemudian ini independen, it's okay. Saya pasti sempatkan ini hadir. Tapi kemudian saya kepo. Scrolling. Independen kayaknya. Tapi baru hari tadi, baru kemarin saya tahu bahwasanya salah satu pengurusnya Mas Deng Uceng seperti itu. Saya bilang, oke. Seperti itu. Jadi kena TikToknya itu di situ kemarin. Maka kemudian saya sempatkan dan betul terus terang 2 hari ini daging semua saya dapat Mas. Daging semua. Kenapa? Hari ini pelatihan ataupun pembekalan seperti tadi yang 2 hari kita jalan itu yang diperlukan partai politik. Kenapa tadi itu? 2. Bagaimana kita memiliki ideologi, kemudian dari ideologi yang jelas dan efektif ini, kita baru bisa berintegritas. Seperti itu. Ketika kita tidak punya ideologi, jangan harap kita punya integritas. Betul tidak? Betul. Ya sama dengan agama kita, ya kan? Diawali dengan fondasi sebuah pemahaman, sebuah ideologi yang pernah Rasulullah bawa. Dari situ kemudian kita merembet ke lain-lain. Kemudian kedua, pengaruh eksternal ini. Kalau kan tadi ideologi internalnya kan, oligarki. Nah ini, walaupun satu sisi memang kita butuh, yaitu tadi operasional dan lain segala macam. Tapi sisi lain, kita harus sadar bahwasanya kalau kita terus-terusan tergantung dengan oligarki, apa bedanya kita dengan ibu-ibu rumah tangga yang tergantung dengan pinjol, iya kan? Akhirnya tergadai juga dan tersandra juga, seperti itu. Itu sederhananya mungkin saya tarik seperti itu. Bahkan saya lihat partai itu, ini mirip sudah kayak ibu-ibu yang punya pinjaman di penjual sayur, ya kan? Seperti itu ya, walaupun itu dalam skala sederhana ya, tapi kalau kita mau saudarakan apa bedanya partai politik sekarang dengan orang yang pinjol, yang dikejar-kejar pinjol. Tersandra ya. Oke, bicara soal partai politik, kan faktanya memang demikian Bang Indra ya. Dan Bang Indra memang satu dari sekian, mungkin minoritas ya, yang ingin kemudian menjadikan partai politik punya ideologi jelas, terlepas dari oligarki, dan kemudian jadi bisa disebut mungkin perusahaan terbuka. Kalau mau ngomong perusahaan ya perusahaan ini terbuka, diakses oleh publik dan semua merasa memiliki gitu ya. Ini kan cita-cita luhur gitu untuk menjadikan partai politik sebagai mesin demokrasi yang sehat. Seberapa optimis Bang? Saya tetap optimis. Bahwasanya one day one day itu kapan kira-kira? Membayangkan punya. Mungkin kalau kita berbicara proses pendidikan politik, proses pencerdasan masyarakat politik itu yang kita lakukan secara masif seperti yang dilakukan kemitraan. Bahkan saya punya cita-cita partai politik itu juga mengambil peran kayak kemitraan begini. Terjun langsung ke masyarakat, melakukan pendidikan politik, melakukan pemahaman politik. Itu politik seperti ini loh. Sehingga stigma, image orang terhadap politik tuh cenderung membaik. Saya rasa betul stigma politik itu bahkan di keluarga saya sendiri ketika itu saya putuskan masuk partai politik. Ditolak pasti sama keluarga besar. Terutama mertua dan ini. Kemudian saya caleg. Yakin kamu nak
Seperti kata-kata begitu yang kemudian saya, wah sampai segini kah masyarakat kita memandang politik itu seperti itu. Satu sisi saya miris, tapi sisi lain saya tetap harus tunjukkan bahwa politik ini salah satu jalur untuk kita berjuang seperti itu. Walaupun memang banyak jalur lain, tapi dengan politik ini jalur jalan tol saya pikir. Kenapa sampai masyarakat berpikir seperti itu? Berarti kan ada something wrong memang di kitanya. Dan yang paling saya salahkan memang sampai Rin, walaupun saya orang parpol, memang di partai politiknya seperti itu. Kenapa? Partai politiklah yang menghasilkan produk yang namanya presiden, yang namanya DPR dan lain sebagainya seperti itu. Para pemangku kepentingan, para pengambil kebijakan itu semua produk dari partai politik. Sehingga ini memang yang jadi sumber luka yang harus kita obati bersama. Dan ingat, ini bukan PR-nya orang-orang seperti saya yang fungsionaris partai, bukan. Orang-orang yang berkecimpung di partai politik atau polisi, bukan. Ini PR kita bersama. PR seluruh warga Indonesia. Kalau mau melihat Indonesia maju, saatnya kita bergerak bersama-sama memperbaiki keadaan politik di Indonesia. Salah satunya dengan melakukan pencerdasan, melakukan edukasi kepada masyarakat terkait politik. Itu mungkin dari saya. Baik, terakhir Bang Indra, pertanyaan. Tadi kan harapan dan kemudian juga kenyataan. Ya masih jauh panggang dari api, ya, tapi betul. Memang selalu ada harapan dan kemudian optimis ya. Karena kalau tidak optimis, ya, buat apa kita berbuat gitu ya. Bang Indra membayangkan Indonesia akan seperti apa ketika partai politiknya baik, terus kemudian warganya juga melek politik, sistemnya juga sudah lebih baik. Indonesia akan jadi seperti apa bayangan Bang Indra? Menarik pertanyaannya Mas Arif. Saya bahkan jauh hari sebelum saya berkecimpung di politik, saya pernah membayangkan, karena kan saya pernah keliling ke beberapa negara, termasuk Saudi, Rusia, Spanyol dan lain sebagainya. Tapi terus terang, negara yang paling bikin saya jatuh cinta adalah Arab Saudi. Negara yang bikin saya terpesona dengan mulai dari etik, adab mereka. Walaupun tanda kutip orang Saudi itu dikatakan pemalas ya. Tapi nanti saya cerita tentang pemalasnya. Walaupun pernah saya lihat negara semegah Spanyol dan Rusia seperti itu dengan berbagai sistem dan apa yang segala macam. Malah saya jatuh cintanya dengan Arab Saudi. Kenapa? Dengan berbagai stigma orang bahwasanya Arab Saudi itu orangnya pemalas. Ya, saya akui itu. Karena saya memang bekerja dengan mereka, sehari-hari dengan mereka. Pemalas. Tapi nanti saya jelaskan pemalasnya seperti apa. Tapi Arab Saudi itu adalah satu-satunya negara yang walaupun dia sistem monarki, kerajaan, tapi dia melindungi betul rakyatnya. Ada satu cerita, Mas Arif saya ceritakan. Jadi waktu itu, namanya kami warga negara asing kan, datang, itu kami diharuskan mengurus iqomah. Iqomah itu kalau kita di sini KTP. Kartu tanda penduduk kan, karena kan saya visanya visa residen, visa tinggal kan, bukan visa kerja, tapi satu sisi harus visa residen juga karena kan bermukim di situ. Waktu itu mungkin kita sekali ya Bang ya, bukan KTP ya. Sementara iya kita sih ya. Tapi kalau di sana sudah KTP karena memang bentuknya KTP, nama pekerjaan segala itu. Namanya iqomah di sana. Karena waktu itu saya sempat bawa keluarga juga, karena kan keluarga ditanggung dan lain sebagainya, perumahan dikasih. Jadi saya bawa istri, anak satu waktu itu, anak masih satu. Saya bawa yang lah keluarga di sana. Jadi pihak human resource dari perusahaan mengharuskan saya mengurus iqomah sendiri, mandiri. Karena perusahaan tidak bisa uruskan karena ini menyangkut sayanya. Iya, jati diri. Sudah, saya datanglah, kalau mungkin kita di sini duduk capil, kantor duduk capil mungkin. Datanglah saya ke sana. Seperti biasa di duduk capil kita datang ambil nomor antrian ya, antrian. Dari nomor antrian itu saya sudah iri dengan mereka. Jadi di nomor antrian itu nomor antrian warga negara asing dengan nomor antrian warga lokal Arab Saudi itu dibedakan. Itu yang pertama. Antrian warga lokal atau pribumi itu kurang lebih tidak panjang dan lancar, semua lancar di situ. Mungkin satu orang 5 menit 10 menit jadi pulang, 5 menit 10 jadi. Antrian saya di warga negara asing. Antriannya panjang. Sudah setelah saya ini duduk, saya iseng-iseng ada dibiasakan pengumuman di dinding itu kan, masih dipasang. Ini. Di situ saya baca,
seperti syarat-syarat mengurus iqomah untuk negara asing. Ya kurang lebih seperti itulah. Saya baca satu-satu dokumennya apa yang diperlukan. Ini sambil saya cek dokumen saya kan. Sudah ada. Cuman ada note di bawah catatan kaki. Ada note catatan kaki itu menuliskan seperti ini. Saya sampai kaget. Ketika dokumennya sudah lengkap, itu kembali lagi kepada mood petugas yang melayani Anda. Coba bayangkan negara sebesar Saudi itu ada catatan kaki. Ya, sorry. Ada catatan kaki yang menuliskan bahwa itu kembali ke mood petugas. Jadi stigma pemalas itu memang betul adanya. Tipikal orang Saudi ketika dia bekerja itu bukan, kalau kita kan mungkin bekerja ya supaya terima gaji ya, untuk kesejahteraan keluarga. Jadi sebagian besar, hampir semua prinsip mereka bekerja itu adalah mengisi waktu luang antara sholat ke sholat berikutnya. Itu yang bikin, Masya Allah, luar biasa ini warga Saudi. Di situ saya kemudian, iri betul saya dengan negara ini seperti itu. Itu yang pertama, yang takjub saya waktu itu baru sekitar 1 mingguan mungkin waktu itu saya tiba. Jadi kalau misalnya pas saya datang, kemudian petugasnya tidak mood, ya sudah. Dan itu betulan terjadi. Ya? Betulan terjadi di saya. Jadi setelah waktu itu saya antrian. Pokoknya ada 3 atau 4 orang depan saya, kemudian saya dipanggil lah saya. Ya Habibi, Tal, kemari. Ya sudah. Saya datang. Dokumennya mana? Sudah. Dan waktu itu dia lagi pegang kopi. Tangan kiri pegang kopi, tangan pegang HP. Ditaruh kopinya, dia baca. Oke. Tapi sekarang padahal waktu itu duhur itu mungkin sekitar, kalau saya tidak salah masih ada waktu setengah 30 sampai 40 menit baru masuk duhur. Jam istirahat. Saya bilang, sudah, ini dokumen lengkap, tapi ini sudah salat duhur, dan salat duhur saya mau pulang. Besok saja lagi kamu kesini ya. Saya seketika itu, ini masih ada, bahkan masih. Saya bilang, Pak bisakah saya butuh hari ini? Ya sudah, besok saja kau datang. Ini saya sudah tidak bisa. Besok ini dokumenmu kau ambil lagi, besok bawa. Subhanallah. Dan itu dilindungi dengan negaranya, dilindungi dengan seperti itu. Saya bilang, wah kalau di Indonesia ini berantem sudah kita kan, seperti itu. Jadi pada saat saya diperlakukan seperti itu, Mas Arif, saya langsung teringat dengan pengumuman yang tadi, Mas Arif, pengumuman tadi, bos saya. Iya ada catatan kakinya. Saya kalau berantem juga, saya bisa saya yang dipulangkan seperti itu. Ya sudahlah, saya ulus dada. Ya, bismillah. Assalamualaikum, terima kasih. Saya balik. Alhamdulillah besoknya saya datang lebih awal dan akhirnya sudah dilayani seperti itu. Itu pertama. Kedua, orang Saudi itu tipikalnya dia sangat memuliakan perempuan dan anak-anak. Tadi saya sempat terbersih tadi waktu Mas Uceng mengatakan ada perspektif baru dari sebuah parpol. Contohnya dia bilang memperjuangkan perempuan. Saudi sudah jauh mengamalkan itu. Sudah jauh mempraktekkan itu. Anak saya ketika saya bawa jalan-jalan saya dengan istri dan anak, di sana itu semua serba antri, Mas Arif. Bahkan masuk ke rumah makan sekelas KFC, di sana itu ada rumah makan mungkin kompetitornya KFC namanya Al-Baik. Kalau mungkin Mas Arif pernah umroh, ada depannya dekat Tower Jam Samsam itu, di situ ada Al-Baik. Itu ramenya minta ampun, Mas Arif. Dan itu yang terkenal. Tapi persis KFC, ayam goreng juga. Nah, saya penasaran dong, karena kan rame. Apa enaknya sih? Dan di KFC itu tidak ada antri. Satu orang, kalau KFC banyak di Indonesia. Saya seperti itu. Sudah. Waktu saya pertama datang ke sana kan saya sendiri, tidak bawa anak istri. Itu saya antrinya panjang sekali, Mas Arif. Saya melirik ke sebelah. Antrian khusus perempuan. Itu sepi. Dan diprioritas. Besoknya saya bawa anak istri. Jadi antrian perempuan itu dipisahkan. Saking memuliakannya dia perempuan. Kemudian saya bilang, kamu saja yang beli. Kalau saya nih mungkin 1 jam lagi baru kita makan. Baru lapar. Oh ya, jadi istri saya masuk. Udah sampai 5 menit dia keluar bawa makanan. Titit ayo makan. Saya dalam hati kasihan kemarin saya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga,
ketika orang Saudi lihat anak-anak itu dalam mobil, apapun pelanggaranmu dia akan tetap suruh jalan. Apapun yang kamu lakukan ketika dia lihat di mobil itu ada anak-anak, dia tidak akan ganggu. Seperti itu. Jadi setelah saya hampir 2 tahun lah di Saudi. Kejadian demi kejadian yang saya alami sendiri, bahkan yang menyangkut, saya tidak usah bicara dari sisi agamanya karena pasti sudah luar biasa. Yang saya katakan istilah saya luar biasa tauhidnya mereka. Bahkan ketika masuk waktu sholat, mereka apapun aktivitasnya, mau main bola, mau di jalan, itu pasti semua berhenti total. Ketika dikumandangkan azan, sudah. Cuman dari banyaknya kejadian-kejadian yang saya alami, dari sekian banyak kejadian yang nyeleneh, tanda kutip termasuk sifat tugas tadi, saya sempat merenung, tapi kenapa Saudi tetap dia di negara kaya ya? Itu pertanyaan yang mendasar seperti itu. Kenapa tingkat ekonomi mereka jauh lebih makmur dibandingkan Indonesia? Padahal kalau kita pikir Mas Arif, sumber kekayaan alam Saudi apa? Cuman minyak. Itu pun minyak baru sekitar 20 mungkin 30 tahun belakangan ini Saudi menemukan minyak. Satu-satunya sumber pemasukan mereka sebelum ada minyak kan memang cuma dari turis, visa haji dan segala macam. Tapi mengelola negara sebesar itu apakah cukup? Ya walaupun mungkin orang tidak orang bisa katakan mengelak dengan hampir tiap hari kan orang umroh, belum hajian, itu sudah cukup besar. Ya. Tapi coba bandingkan dengan Indonesia. Apa yang kita tidak punya sumber daya alam? Bahkan pernah saya ketemu salah satu syekh di sana, di masjid. Dia tanya, "Kamu orang Indonesia?" Iya. "Kamu sudah berapa lama di sini?" Saya bilang, "Kurang lebih mungkin baru setahunan, Syekh." "Kamu ke sini kerja?" "Iya." "Nah, ini saya penasaran dari negaramu dan kamu sendiri." Saya bilang, "Kenapa sih?" Coba pikirkan, kamu jauh-jauh kerja ke sini kan untuk cari uang kan, betul kan? Iyalah saya, demi kehidupan saya lebih baik. Coba pikir, kenapa kamu jauh-jauh ke negara anta-baranta kayak Saudi begini, yang padang gurun dan segala macam. Sementara di negaramu jangankan sumber daya alam, tongkat saja kamu tanam, tumbuh saking suburnya negaramu dibanding negara kami. Belum lagi sumber daya alammu, boleh cerita panjang lah, sampai saya malu sendiri. Iya sih. Sebenarnya apa yang terjadi di negaramu? Saya mau cerita juga malu, ya kan? Saya mau cerita apa adanya dengan berbagai. Tapi dia sudah tahu sebenarnya, sudah tahu apa yang terjadi di. Nah, kemudian saya dari situ berkasar. Ya juga sih. Dengan sumber daya alam yang cuma minyak dan pemasukan yang, tapi dengan pengelolaan manajemen pemerintah yang baik dan adil menurut saya. Walaupun itu monarki, kerajaan, tapi saya rasa itu sangat adil. Satu yang mereka anut, dia walaupun kerajaan tapi dia menjalankan pemerintahannya, menjalankan roda ekonominya, itu semua berdasarkan aturan Islam. Ya walaupun saya tidak muluk-muluk Indonesia harus seperti itu, karena kita ya majemuk kan seperti itu. Tapi setidak-tidaknya harapan saya Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Setidak-tidaknya 80% saja kita menganut sistemnya Saudi. Itu saya rasa, atau sistem keagamaan Islam dianut. Walaupun saya rasa pernah saya baca sistem ekonomi Islam, perpolitikan Islam, itu relevan kok diterapkan sekarang seperti itu. Sangat relevan tanpa menyinggung penganut agama lain. Dan itu sifatnya umum. Tidak mesti kita Islam seperti tadi yang contoh mengkritik pemerintah. Saya rasa itu santun sekali. Kita mengkritik pemerintah, bicarakan empat mata, jangan umbar aib pemerintah. Seperti itu. Saya sampai hari ini memegang prinsip itu, Mas Arif, seperti itu. Jadi Indonesia sebenarnya punya modal untuk menjadi negara besar dan makmur ya. Cuma memang pengelolaannya perlu dilihat kembali. Jadi kalau misalnya dalam konteks pelatihan ini kan prinsip integritas itu harus dijaga. Dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik juga harus dilaksanakan. Betul. Nah, itu memang salah satu komitmen kita bareng ya, Bang ya. Tidak hanya partai politik tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Gitu ya. Bang Indra, terima kasih banyak sudah berbagi tentang pengalamannya dan kemudian aktivitasnya di partai politik. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama akan terwujud. Amin. Dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang baldatun, thayyibatun, warabul ghafur. Ya. Terima kasih teman-teman. Demikian diskusi saya dengan Bang Indra.
Sampai ketemu di UTAS Kemitraan selanjutnya. Makasih Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum.